Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 50 ayat 4 sampai 5. Saya memberi judul firman Tuhan ini menghormati otoritas. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 50 ayat 4 sampai 5, demikian firman Tuhan. Setelah hari-hari perkabungan itu berlalu, Yusuf berkata kepada seisi istana Firaun, "Jika aku mendapat kemurahan hatimu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah. Katanya, tidak lama lagi aku akan mati, dikubur yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah harus kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku. Sesudah itu aku akan kembali." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita bacakan ini merupakan kisah tentang atau kelanjutan kisah dari bagaimana Yakub setelah dia meninggal. Setelah Yakub meninggal, Yusuf kemudian membuat acara ritual untuk kemudian akan mengistirahatkan Yakub, khususnya akan dikembalikan ke Kanaan pada saat itu. Dan dalam ayat yang baru saja kita baca, dikatakan di sana bahwa sebelum meninggal, Yakub telah meminta untuk tubuhnya dikuburkan bersama dengan leluhurnya di tanah Kanaan. Di situ kemudian Yusuf datang meminta kepada Firaun supaya dia mengizinkan Yusuf membawa jenazah Yakub ke tanah Kanaan untuk menguburkan di sana, dan kemudian dia akan kembali lagi ke Mesir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang dapat kita pelajari dari sikap Yusuf ini adalah bagaimana dia menghormati otoritas. Dia menghormati otoritas Yakub dan juga Firaun. Dia datang karena dia ingin menaati permintaan Yakub. Tapi kita juga melihat bagaimana dia menghormati Firaun, di mana dia meminta izin meskipun dia sudah memiliki jabatan yang tinggi. Saudara, sikap Yusuf ini menunjukkan suatu kerendahan hati. Ia tahu tentang siapakah dirinya, meskipun telah diberikan jabatan yang sangat tinggi dan dipercayakan kekuasaan yang sangat luas, tapi dia tetap rendah hati dan menghormati otoritas dari Firaun. Karena itulah dia datang untuk meminta izin supaya dia bisa pergi menguburkan ayahnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita wajib menghormati otoritas. Ada begitu banyak otoritas yang ada di sekeliling kita. Ada otoritas pemerintah, ada juga di keluarga, ada juga di dalam gereja. Nah, terutama saudara, kita pun harus tunduk kepada otoritas yang paling tinggi, yaitu Allah. Kita harus menaati firman-Nya dan juga melakukan kehendak-Nya. Ini tidak berarti bahwa kita dalam ketaatan kita kepada pihak-pihak yang berotoritas ini, ketaatan kita menjadi ketaatan yang buta. Kita hanya taat saja, tidak mengkritisi apa yang mereka lakukan. Saudara, orang yang berotoritas seperti pemerintah, orang tua kita, ataupun gereja, hamba-hamba Tuhan, atau pendeta di gereja, seringkali melakukan kesalahan. Dan karena itu kita penting bagi kita untuk mengkritisi mereka, memberikan masukan kepada mereka untuk perbaikan. Tapi tentu dengan kasih. Nah, saudara, di dalam Alkitab, Rasul Paulus pun pernah berkata dalam Roma 13 ayat 1-2. Dikatakan di sana bahwa kita harus menaati pemerintah. Karena pemerintah ditetapkan Allah untuk kepentingan kita. Bahkan dikatakan di sana bahwa orang yang tidak taat kepada pemerintah, itu sama saja dia tidak taat kepada Allah. Nah, saudara, pemerintah saat itu juga bukan pemerintah yang sempurna. Bahkan sebaliknya, pemerintah Romawi pada saat itu adalah pemerintah yang tidak bersahabat dengan orang Kristen. Bahkan di dalam sejarah kita melihat bahwa Rasul Paulus kemudian dipenjara oleh otoritas Romawi dan dihukum mati dengan cara dipenggal oleh pemerintah Romawi pada saat itu dibawa ke Kaisaran Nero. Nah, saudara, meskipun demikian, tapi Rasul Paulus tetap mengajarkan untuk menghormati pemerintah. Karena tentu ada hal-hal baik yang diajarkan oleh pemerintah. Dan pemerintah seringkali digunakan Allah untuk menegakkan keadilan dan melindungi warga negaranya, termasuk kita. Karena itu kita harus menghormati otoritas. Hormati pemerintah, hormati orang tua kita,
hormati juga para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para koordinator dalam pelayanan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk mengelola pelayanan di tempat kita beribadah. Karena itu, kita pun harus menghormati mereka. Meskipun mereka pun seringkali melakukan kesalahan, tapi kesalahan yang mereka lakukan itu harus kita balas dengan memberikan masukan yang penuh kasih, sehingga mereka bisa berubah atau bisa melakukan perbaikan. Kesalahan mereka tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak menghormati otoritas mereka. Kesalahan mereka pun bisa dilihat dari berbagai macam hal. Kita mungkin bisa mengklarifikasi juga apa arti atau apa tujuan dari apa yang mereka lakukan. Dan karena itu kita pun harus menghormati mereka. Demikian juga saudara yang telah diberikan otoritas oleh Tuhan. Kita pun harus menggunakan otoritas kita dengan sebaik-baiknya. Ketika Rasul Paulus berkata bahwa kita harus taat kepada pemerintah dan pemerintah itu dari Tuhan, itu berarti bahwa kita pun yang diberikan otoritas, kita pun harus bertanggung jawab atas otoritas yang kita miliki kepada Tuhan. Kita harus mempertimbangkan apakah yang kita lakukan itu cocok dengan kehendak Tuhan atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk menghormati otoritas. Semua otoritas yang telah Allah berikan di sekeliling kita, kita harus menghormatinya. Dan itu merupakan bagian dari penghormatan kita kepada Allah. Karena itu, mari kita menghormati otoritas di sekeliling kita dan memberi masukan dengan kasih kepada mereka jika mereka melakukan kesalahan. Amin. Saudara, marilah kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah menghormati otoritas yang Tuhan berikan di sekeliling saudara? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kerendahan hati untuk dapat menghormati otoritas orang-orang di sekeliling kita, termasuk otoritas Tuhan. Saudara, marilah kita menghormati orang-orang di sekeliling kita, otoritas orang-orang di sekeliling kita, terutama kita menghormati otoritas Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa menghidupi kembali hari ini. Kami percaya itu karena anugerah-Mu bagi kami. Sekarang Bapa, kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat firman Tuhan pagi hari ini yang sudah mengajarkan kami untuk bisa menghormati otoritas-otoritas di sekeliling kami. Ampuni kami jika seringkali kami tidak menghormatinya, tapi Engkau berikan kepada kami kemampuan untuk bisa menghormati mereka dan juga memberikan kepada kami kemampuan untuk bisa memberikan masukan kepada mereka jika mereka melakukan kesalahan. Tentunya dengan penuh kasih sehingga masukan yang kami berikan kepada mereka itu tidak menyakiti mereka. Justru sebaliknya itu membuat mereka semakin lebih baik lagi dalam menjalankan otoritas yang telah Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah kami mengerjakannya berdasarkan anugerah yang kami dapat daripada-Mu, dan biarlah kami mengerjakannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.